Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Lupi Novita, NIM 250109111766, bidang studi Guru Pendidikan Agama Islam, sekaligus mahasiswi pendidikan profesi guru transformasi batch 3 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan nomor peserta 2055454386. Lokasi ujian di SMP Negeri 14 Tulang Bawang Barat. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas 8 pada materi Hukum Bacaan Nun Mati atau Tanwin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya pun. Silakan ketua kelasnya dipimpin kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal. Amin. Silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Petugas dari Jan, silakan maju. Yuk. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tak jatuh pada darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihilmu. Oke, alhamdulillah. Sebelum belajar, Ibu cek kesiapan. Silakan berdiri semuanya. Dirapikan dasi, baju, jilbabnya. Jika sudah, langsung duduk sambil lihat kanan kirinya ada sampah atau tidak. Silakan diambil. Sudah? Oke, boleh duduk. Nah, sebelum belajar, siapa yang masih ingat tentang hukum nun mati atau tanwin? Masih ingat? Masih ya? Masih. Nah, untuk penjelasan tentang hukum nun mati atau tanwin ini, mari kita lihat ya. Ini udah Ibu siapkan PPT-nya. Kalian bisa lihat di proyektor. Apa judulnya? Hukum nun mati atau tanwin. Nah, jadi hukum nun mati atau tanwin, pertama tujuan pembelajarannya adalah Ibu berharap peserta didik ini mampu memahami hukum bacaan nun mati atau tanwin. Setelah itu peserta didik mampu mengaitkan antara hukum bacaan nun mati, terus dengan huruf dan juga cara membacanya, ya. Dan yang ketiga adalah peserta didik ini mampu menampilkan hasil diskusi tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin dengan baik dan benar, ya. Perhatikan. Nah, hukum nun mati atau tanwin. Apa? Coba dibaca bersama.
Hukum nun mati atau tanwin yaitu aturan dalam ilmu tajwid Al-Quran ketika tanwin ya atau nun ini caranya itu apa? Bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, mari kita lihat videonya ya. Kita lihat materinya ya. Ini nun mati atau tanwin. Silakan disimak. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Belajar tajwid yuk. Nah, sebelum itu kita harus ketahui tajwid itu apa ya? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari kaidah dan tata cara dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kali ini, kita akan membahas nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin terbagi atas 4. Idhar, ikhfa, idgham, dan ikhfa. Poin pertama yaitu idhar. Idhar artinya jelas. Teorinya, apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang keenam, yakni alif, a, kha, ha, kha, dan ha. Adapun contoh bacaannya ialah man amana min khairi qaumin hadin. Tadi kalian sudah melihat ya, itu adalah video tentang hukum nun mati atau tanwin. Nah, bisa juga kalian lihat, ini ada Ibu buatkan gambar ya. Bisa dilihat? Sekarang silahkan perhatikan Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hukum nun mati atau tanwin. Kembali ya, ini dengan bagan atau peta konsep yang Ibu buat. Nah, di sini ada hukum nun mati atau tanwin. Ada 4 bacaan hukumnya ya, ada idhar, ada ikhfa, ada iklab, dan juga ada idgham. Untuk idhar sendiri itu cara membacanya jelas ya, perhatikan cara membacanya jelas. Lalu selanjutnya ada ikhfa. Untuk ikhfa ini dia cara membacanya samar ya. Kalau untuk iklab itu cara membacanya berubah. Berubah yang bagaimana? Yaitu merubah huruf ba menjadi huruf mim. Selanjutnya ada idgham. Idgham artinya itu masuk. Idgham sendiri itu dibagi menjadi 2, ada idgham bihunah dan juga ada idgham bilahunah. Idgham bihunah di sini ada kata bihunah, yaitu apa? Dengan dengung. Sedangkan bilahunah itu adalah tanpa dengung. Sekarang ke huruf-hurufnya. Idhar itu apabila nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf yang ada 6. Apa itu? Ada alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya, di sini contohnya nih. An'amta, karena dia jelas. Nun bertemu dengan ain, dia jelas, nggak boleh ang, nggak boleh am, tapi jelas nunnya ini yang sukun jelas ya. An'amta. Setelah itu, untuk yang hukum kedua ada ikhfa. Itu samar-samar. Hurufnya ada 15. Nih, silahkan diperhatikan ada dam, ja, ta, ta, shin, za, to, do, so, ka, ko, fa, do. Ya. Nah, ini contohnya nih. Wa min seri. Jadi dia itu samar, nggak boleh wamin ya, paham? Selanjutnya ada bacaan yang ketiga itu iklab. Iklab di sini hurufnya cuma 1, yaitu ba saja. Dia cara membacanya tuh berubah. Ba-nya itu ditiadakan atau dia diganti seperti membaca mim. Contohnya layum badan
Nah, ini ada nun mati bertemu dengan ba, itu bukan layun ba, tapi layum ba. Nunnya itu berubah menjadi mim. Selanjutnya yang idgham tadi ya. Idgham kan tadi berjumlah 2 atau dibagi menjadi 2. Ada idgham bigunah dengan dengung. Dengan dengung ini hurufnya ada 4. Ada ya, nun, mim, dan wawu ya. Untuk ya, nun, mim, dan wawu ini contohnya nih. Wa may ya'mal. Artinya apa? Dia masuk bigunah dengan dengung. Masuk gimana? Masuk ke huruf selanjutnya. Nunnya ini seperti tidak dibaca. Bukan wa man ya, tapi wa may ya'mal ya. Selanjutnya, di sini ada yang bila gunah atau tanpa dengung. Hurufnya cuma 2. Kalau yang bila gunah ini ada huruf lam dan juga ro ya. Contohnya wa marrabbihim, mirrabbihim. Contohnya mirrabbihim. Jadi apa? Nunnya itu tidak dibaca, tapi dia langsung masuk ke huruf ro-nya tanpa dengung, alias jelas ro-nya ya. Mirrabbihim. Nah, dari penjelasan Ibu ini bisa dipahami ya untuk kita semua. Jadi, huruf bacaan nun mati atau tanwin itu dibagi menjadi 4. Ada idhar, ada ikhfa, ada iklab, dan ada idgham. Bacaan idgham sendiri itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Untuk cara membacanya juga ya. Oke, sekarang ini udah selesai. Sebelum lanjut, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Bareng-bareng. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum kita lanjutkan materi, kemarin kita sudah bagi kelompok ya. Menurut gaya belajar, silahkan sekarang duduk berdasarkan kelompoknya. Paham? Ya, silahkan berdiri, langsung susun bangkunya. 4, 4, 4. Yuk. Nah, yang ini 4 di sana, ini 4 di sini. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Silakan dibuka bukunya, buku cetak kalian tentang nun mati atau tanwin, buku tulisnya disiapkan. Setelah kalian tadi sudah menonton dan juga ada penjelasan ya di PPT, sekarang Ibu kasih tugas ke kalian ya. Nih, silakan ikuti arahan. Ini berdasarkan gaya belajar kalian. Ya, nih. Silakan. Ini udah bawa alat gunting kan? Langsung dipotong aja. Ya. Nih, yang kelompok visualnya. Ya. Sudah? Silakan langsung dikerjakan. Nah, silakan langsung.
Sudah selesai semua? Sudah. Sebelum presentasi kita ice breaking, tepuk semangat lagi ya. Ya, tepuk semangat. Terima kasih. Untuk presentasi kita ke kelompok 1 dulu atau kelompok visual. Silahkan langsung maju semuanya. Silahkan kelompok 1. Yang lainnya mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun. Ya pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara baca iklab itu berubah menjadi mim, izhar jelas, idgham bi gunah masuk dengan dengung, idgham bila gunah masuk tanpa dengung, ikhfa samar. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Baik. perkenalkan nama saya Edwina Putri dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, untuk idgham bila gunah, bagaimana cara membacanya? Cara baca idgham bila gunah adalah masuk tanpa dengung. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk masyarakat. Selanjutnya kelompok 2 langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu nun mati atau tanwin dibagi menjadi 4, idhar, iklab, ikhfa, dan idgham bila gunah dan bihunah. Huruf-hurufnya, idhar ada 5, alif, ha, ho, ain, hoin, ha. Iklab ada 1, yaitu ba. Ikhfa ada 15, ta, sa, jim, dal, sa, sin, swin, sod, do, to, do, ain. Idgham bila gunah hurufnya ada 2, yaitu lam, ro. Idgham bihunah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Cukup, ada yang mau ditanyakan? Ya, perkenalkan nama saya Putri Fajrin Salsabila dari kelompok 3, izin bertanya. Ada berapa hurufnya idgham? Jenis idgham ada 2, yaitu idgham bila gunah dan idgham bihunah. Idgham bila gunah hurufnya ada 2, yaitu lam, ro. Idgham bihunah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Cukup, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iklab layung bada bihuna faman yakmal bilauna min robbahi. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavia dari kelompok 1, ingin bertanya. Izin bertanya. Berikan contoh bacaan idhar.
izhar dibaca dengan jelas, contohnya an'amta. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih tadi sudah presentasi semuanya ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk berdasarkan gaya belajar kalian, kinestetik dengan cara menggunting, terus auditory dengan melihat video dan mendengarkan yang visual dengan melihat template itu dan juga melihat PPT ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya, kita evaluasi pembelajaran hari ini bahwa nun mati atau tanwin itu dapat dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 4. Nah, apa saja yang pertama? Idhar. Kedua? Ketiga? Yang keempat? Idgham. Idgham sendiri itu dibagi menjadi 2 apa saja? Dan idgham bila guna. Terus ada huruf-hurufnya juga masing-masing. Sudah tahu ya? Ya, coba huruf idgham itu idgham bi guna ada apa saja? Ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya bi guna dengan dengung. Kalau bila guna itu hurufnya ada apa saja? Lam dan ro. Dibacanya masuk tanpa dengung. Paham? Paham ya? Setelah itu ini Ibu ada materi ini ada soal, silahkan kalian kerjakan masing-masing ya dari apa yang telah kalian pelajari dari melihat dan juga tadi mengerjakan kelompok. Ini masing-masing. Tulis nama dan juga kelasnya. Tulis nama dan juga kelasnya ya. Dan silakan dikerjakan. Selesai? Sudah. Oke, sini Ibu ambil. Sini udah kan? Terima kasih. Ini nanti Ibu koreksi ya. Sebelum lanjut lagi kita ice breaking ya. Setelah kalian mengerjakan udah pusing-pusing kita ice breaking, tepuk semangat lagi ya. Masih semangat kan? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Baik, gimana perasaan kalian? Senang ya? Senang mempelajari hukum nun mati atau tanwin? Senang. Karena dengan mempelajari ini kita jadi tahu nih. Jadi nanti kalau baca Al-Quran nggak akan salah lagi ya. Untuk materi di minggu depan yaitu ganti tentang bacaan mim mati ya. Hukum mim mati. Paham? Jadi kalian dari sekarang boleh cari materi itu di rumah ya. Materi di rumah tentang hukum apa tadi? Mim mati ya.
Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, seperti biasa kita menyanyikan lagu Marstubaba. Silakan dari Jennya maju. Yang lainnya silakan berdiri. Tulang bawang merah jadi kebanggaan kita. Tulang bawang merah bermotokan ragam saimani wawai. Kebersamaan menuju keberhasilan, pembangunan berasaskan Pancasila. Tulang bawang merah melangkahlah maju bersatu padu musyawarah. Tulang bawang merah jadi kebanggaan kita. Tulang bawang merah jadi kebanggaan kita. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran telah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya Rabbal alamin. Untuk menutup pembelajaran supaya hikmat, kita mengucapkan syukur kepada Allah. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dari Ibu terima kasih, kalian hati-hati di jalan ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.